Pemirsa, intens investigasi. Rumah tangga Angga Wijaya yang baru seumur jagung kini berada di ambang kehancuran. Pasalnya, sang istri Nurul Kamaria secara mengejutkan resmi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Padahal, belum lama ini keduanya baru saja bersukacita menggelar akikah untuk putri mungil mereka yang lahir prematur. Lantas, perbedaan prinsip seperti apa yang begitu hebat hingga membuat Ana mantap melayangkan gugatan hanya dalam hitungan hari? Seperti apa pula suasana di pengadilan hari ini, Selasa, 14 April 2026, tampak begitu dingin saat keduanya bertemu kembali di ruang sidang mediasi. Benarkah pintu rujuk sudah tertutup rapat? Ataukah masih ada celah untuk menyelamatkan janji suci mereka? Namun, yang paling menggelegar adalah reaksi sang mantan istri, Dewi Persik. Di tengah kabar perceraian ini, seperti apa juga, sang pemilik Goyang Gergaji meluncurkan sebuah pesan menohok yang membakar jagat maya, di mana dengan kalimat yang sangat tajam, DP menyindir bahwa pengkhianat tidak akan berubah hanya karena pasangan baru. Ia bahkan mengaku tidak merasa iri pada siapapun yang menggantikannya karena mereka hanya sedang berada di posisi pedih yang pernah ia rasakan dulu. Benarkah sindiran pengkhianat ini ditujukan khusus untuk Angga Wijaya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar keretakan rumah tangga Angga Wijaya yang tak lain merupakan mantan suami Dewi Persik kini tengah menjadi sorotan tajam. Sang istri Nurul Kamaria diketahui telah resmi mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 27 Maret 2026 lalu. Belakangan terungkap bahwa alasan dibalik keputusan berat Nurul menggugat cerai Angga Wijaya didasari oleh adanya perbedaan prinsip yang sudah tidak bisa disatukan lagi. Suasana haru sekaligus tegang pun menyelimuti momen saat Angga Wijaya dan Nurul Kamaria hadir secara langsung di pengadilan untuk menjalani sidang perdana mereka yang digelar hari ini. Lantas, seperti apa jalannya persidangan? Dan bagaimana tanggapan keduanya saat bertemu kembali di ruang sidang? Siang. Ya, aku ke dalam ini ya. Boleh. Itu adalah ini, kedua adalah ini. Dilanjut aja sampai berapa? Antrian 70. Silakan ke loket 2. Usai menjalani proses persidangan yang cukup menguras emosi, baik Angga Wijaya maupun Nurul Kamaria akhirnya memberikan tanggapan mereka di hadapan awak media. Meski suasana nampak dingin, keduanya berusaha tetap tenang saat menjelaskan hasil mediasi yang baru saja dilakukan. Seolah menjawab rasa penasaran publik, Angga Wijaya pun memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait kelanjutan rumah tangganya. Pagi nih Saya anak-anak. sih pengennya baik-baik aja. Nanti akan ada sidang lanjutan tanggal. Tapi yang ditentuin nanti udah mungkin nanti Pak Igor sampaikan ya tanggalnya ya. Tadi kalau misalnya hasil mediasi di dalam, kalau saya sendiri pengennya baik-baik aja. Cuman
kayaknya kalau istri kayaknya gimana tadi ya, saya juga sih pengennya dia juga baik-baik aja, nggak mau ada ribut-ribut apalagi sampai ada perceraian kayak begini gitu. Nanti kita tunggu sidang selanjutnya aja ya, nanti ditentuin sama beliau, nanti diinfokan kapan sidangnya. Tadi sih dari majelis dibilangnya tanggal 28 bulan ini, semoga tidak ada halangan, semoga saya juga bisa hadir lagi kooperatif sama seperti hari ini untuk menghadiri panggilannya begitu ya. Menurut saya ya nggak usah lah kalau misalnya bisa dibicarakan baik-baik, nggak usah lah ada perceraian, ribut-ribut. Menurut saya itu hal-hal biasa kalau rumah tangga ada cekcok, salah paham atau nggak sejalan ya, itu wajar kalau menurut saya kayak gitu. Itu penting justru gitu. Untuk apa? Untuk supaya kita jadi lebih baik, saling koreksi. Kalau dia ya pengennya, kalau dia sih pengennya tetap jalan. Tapi berhubung sayanya keberatan, jadi majelis tadi nyuruhnya saya mediasi sampai ketemu titik terangnya maunya seperti apa. Nah mediasi juga karena nggak sinkron mediasinya dengan saya, akhirnya ditunda lagi. Dunia ini kan ada yang namanya pro kontra ya, nggak ada pro aja, kontra aja, nggak ada, pasti ada yang suka ada yang tidak suka. Kalau namanya netizen yang suka ya akan mendukung, yang tidak suka akan cari-cari kesalahan ya. Ada berita sedikit dilebar-lebarkan, ada perselisihan sedikit dikait-kaitkan, ini kayak gitu. Itu sih udah menurut saya udah bukan hal yang tabu, udah terjadi sejak dulu. Makanya kalau istri kan, kalau misalnya anak memang belum bisa terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Kalau misalnya ada yang komentar tidak baik atau ada yang kurang senang bicaranya, dia pasti akan kepikiran. Nah itu hal-hal kayak gitu yang membuat dia akhirnya menjadi panjang, terus tidak jadi moodnya nggak bagus, mengganggu kesehariannya. Itu yang bikin dia itu jadi kurang sama saya juga, jadinya kurang baik gitu loh, karena digoreng-goreng tadi gitu, banyak dikait-kaitkan. Itu nggak cuma salah satu faktornya? Enggak sih, sebenarnya itu udah ke belakang. Kalau misalnya antara saya memang sering bertengkar aja, sering ada perselisihan paham, baik dari pekerjaan, dari masalah pribadi, hubungan yang mungkin komunikasinya kurang, kayak gitu-gitu. Tak ketinggalan, Nurul Kamaria juga memberikan pernyataannya usai keluar dari ruang sidang perdana tersebut. Dengan raut wajah yang tampak tegar, wanita yang akrab disapa Mbak Ana ini mengungkapkan bahwa keputusannya untuk melayangkan gugatan sudah melalui pertimbangan yang sangat panjang dan matang. Pengacara aja sayang, aku lagi kurang sehat, sumpah kepala aku. Tadi ketemu Mas Angga enggak ketemu. Pengacara saya tahu, ya saya juga. Saya lagi kurang sehat, sumpah. Karena gagal mediasinya apa gimana Kak? Apa masih lanjut sidang Pak? Pengacara aja ya sayangnya, aku lagi kurang sehat sumpah. Kepalaku pusing banget. Sidang masih berlanjut apa gimana? Masih berlanjut. Berarti mediasinya gagal Kak? Iya. Kenapa nggak ketemu titik temu Kak? Belum ketemu. Sama pengacara saya aja, dia tahu semua. Solusinya nanti Nggak ada. Pengacara saya tahu tuh apa solusinya. jadi gugatannya khusus gugatan cerai aja Kak? Iya. Hak asuh anak gono gini nggak ada Kak? Sebelumnya, tepatnya sesaat istri Angga Wijaya menggugat cerai dan kabar perceraian itu pun mencuat ke publik, momen mengejutkan sempat terjadi, di mana sang pemilik goyang gergaji, Dewi Persik, tampak mengunggah sebuah pesan di akun media sosialnya. Orang yang mampu mengkhianati tidak berubah karena pasangan baru. Pola tidak berubah, hanyalah orangnya yang berganti. Jadi nggak mungkin iri pada yang menggantikan kita. Mereka hanya berada di posisiku yang dulu pernah aku rasakan. Enjoy your love. Tulis Dewi Persik. Sontak, unggahan ini memicu tanda tanya besar di kalangan netizen. Benarkah sindiran tajam tentang sosok pengkhianat itu memang ditujukan khusus untuk Angga Wijaya? Di balik tangis bahagia akikah anak Angga Wijaya, seperti apa Nurul bongkar masa-masa sulit saat hamil muda hingga harus melahirkan secara premature? Benarkah kebahagiaan menjadi kunci kekuatan Nurul selama ini?
Di sisi lain, kenangan manis sempat terekam beberapa waktu lalu saat Angga Wijaya dan Nurul Kamaria dengan penuh kebahagiaan menggelar acara akikah untuk putri pertama mereka, sekaligus tasyakuran rumah baru mereka. Buah hati yang diberi nama Safia Anya Wijaya tersebut lahir pada akhir Juli 2024 dan tepat saat sang bayi berusia 1 bulan 3 hari, mereka melaksanakan prosesi akikah untuk baby Anya nama cantik yang merupakan singkatan dari perpaduan nama Ana dan Angga. Kebahagiaan mereka saat itu tampak semakin lengkap ketika Angga dengan bangga memperlihatkan setiap sudut hunian baru mereka yang terkesan luas dan nyaman. Acara hari ini itu adalah bertepatan dengan genap anak aku yang baru lahir itu 1 bulan 1 hari, 1 bulan 2 hari ya? 1 bulan 3 hari karena lahirnya tanggal 29 Juli, sekarang tanggal 1 Juli, Agustus, September ya, berarti udah genap 1 bulan 3 hari. Panggilannya Anya. Sebenarnya itu nama kita berdua singkatan nama kita berdua Ana dan Angga. Anya. Hari ini itu tasyakuran akikah sama tadi kan tasyakuran tuh udah cukur rambut juga ya, tadi sama itu sunahnya, terus tasyakuran tempat tinggal. Alhamdulillah semua berjalan lancar, tamu-tamu undangan juga alhamdulillah berkenan dengan hidangan kita ya Mom ya. Terus Pak Ustadz juga menyampaikan tausiahnya dengan santai, lucu, semuanya tersampaikan dengan baik tausiahnya. Dan sekarang apa ya, tadi udah beberapa juga yang kita berikan bingkisan pas pulang, hadiah kecil dari Anya buat teman-teman dan saudara-saudara undangan kita. Kayak gini dapurnya. Ini berantakan ya, maaf ya. Tuh, kita biasa masak di sini. Aku kebetulan suka masak, jadi aku biasa masak di sini. Aku bikin sambal, aku bikin tumis-tumisan. Ya begitulah kondisinya. Kalau di sana sih area servis buat cuci-cuci sama setrika-setrika. Iya, ini diperuntukkan untuk berenang. Kalau teman-teman, enggak sih sebenarnya yang sering pakai itu anakku. Kalau dia hobi banget, dia hobi berenang. Aku berenang, aku setelah pindah ke sini baru sekali aku cobain itu. Aku memang kurang apa ya, bukan nggak suka, tapi kayak nggak yang selalu. Dia kalau adikku, anakku yang kedua itu dia hobi banget berenang, bisa hampir setiap hari. Dalam momen tersebut, Angga Wijaya dan Nurul Kamaria tak henti-hentinya memanjatkan syukur atas kehadiran baby Anya yang dianggap sebagai anugerah terindah, meskipun perjuangan persalinannya tidaklah mudah. Diketahui sang putri lahir secara prematur di usia kehamilan 33 minggu yang mengharuskan Ana menjalani operasi sesar demi keselamatan ibu dan bayi. Melengkapi kebahagiaan itu, Ana juga sempat berbagi kisah perjuangannya selama masa kehamilan yang penuh tantangan, di mana ia harus melewati fase mual yang hebat hingga usia kandungan menginjak 3 bulan. Hamilnya sih awal-awalnya mabuk berat. Sampai 3 bulan ya, habis itu udah deh. Aku sih sering kontraksi, terus sampai akhirnya melahirkan prematur di bulan yang memang belum seharusnya. Nah sedihnya pas itu aja sih, sedihnya pas Anya di ruang NICU. Udah setelah keluar ya udah bahagia aja jadinya, nggak ada sedihnya. Sesar, iya karena kan prematur 33 minggu. Nah, aku yang melihat pertama dengan kondisi seperti itu baru seumur hidup, aku melihat bayi yang baru lahir. Aku prosesnya aku nggak ngelihat, tapi aku mendampingi di sana, ada gitu. Ya perasaan aku kayak campur aduk, antara sedih, antara senang, bersyukur. Aku nggak tahu mana yang harus aku dahulukan. Ini belum.
Kebahagiaan apa nih? Aku mah bahagia tiap hari. Nggak mau sedih ya nggak sih? Iya. Kalau Harus bahagia. sedih-sedih nanti ini apa ya? Dibilang nggak bahagia ya? Apalagi nih? Pokoknya harus perbanyak bahagianya. Bersyukur atas pemberian, bersyukur atas diberikan anugerah yang buat aku ya, itu buat aku tuh anugerah yang sangat luar biasa. Aku mempunyai momongan. Selanjutnya seperti apa Dewi Persik tampak begitu murka ketika identitasnya dicuri? Benarkah usai ditelusuri lewat bantuan DP Lovers, terungkap akun palsu tersebut sudah aktif bertahun-tahun? Dewi Persik belakangan ini dibuat geram oleh kemunculan akun media sosial yang mengatasnamakan dirinya. Sebuah temuan yang awalnya ia ketahui melalui laporan dari penggemar setianya, DP Lovers. Setelah ditelusuri, DP merasa kecolongan karena akun palsu tersebut ternyata sudah aktif sejak lama dan bahkan memiliki centang biru. Padahal ia menegaskan itu bukan miliknya. Banyak orang yang terutama DP Lovers, Mami DP udah centang biru, alhamdulillah ya, centang biru apa gitu kan, nggak tahu di Facebooknya. Terus aku ngeliat profilnya, aku merasa bahwa itu bukan punya aku gitu, jadi aku tidak tahu gitu. Dan ternyata dia udah lama sekali aktif di sana. Nah, apa katanya kalau di Facebook tuh katanya apa dapat uang atau apa? Iya, nggak ngerti lah. Aku kan soalnya tidak terlalu mengikuti itu. Terus kemudian maksud aku sebenarnya semua orang mau mengcopy nama aku nggak apa-apa gitu, tapi jangan sampai nyentangin biru, itu kan takutnya disalahgunakan sama manusia-manusia itu. Akunnya apa? Dewi Persik. Dewi Persik real Iya, apa? Dewi Persik. Cuman S-nya 1. Di aku kan S-nya 2, itu S-nya 1. Cuman kan bagi orang yang awam, mereka kan nggak tahu S1, S2, kan nggak tahu. Tahunya Dewi Persik dan centang biru. Itu yang membuat aku sebenarnya gini Mas, kalaupun memang cari duit lewat video aku nggak apa-apa, walau tapi jangan dicentang biruin gitu kan, jadi nggak enak karena aku punya tanggung jawab atas nama ini gitu, jadi takut disalahgunakan itu doang. Tapi aku nggak Facebook Pro karena tersambung dari Instagram dan Facebook gitu. Jujur aku gaptek, yang bikinin aku Instagram, bikinin aku TikTok, bikinin aku FB zaman dulu itu adalah mantan suamiku, Angga Wijaya. Ya, jadi aku nggak ngerti apa-apa tentang ini. Tapi setelah kami bercerai, aku ganti password, itu aja. Selebihnya udah. Ikan kasih efek jerah Mas. Efek jerah itu pasti akan kita lakukan. Tapi kan dengan aku sudah memberikan welas asih ini bukan berarti dia terus-terusan nanti mengaktifin gitu. Hal ini tetap harus aku laporkan. Tapi masalahnya seperti apa dan gimana nanti biar urusan Bang Sandi sama pihak kepolisian maunya kayak gimana. Intinya supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Tapi bukan berarti aku tidak memaafkan, aku sudah memaafkan, tapi harus aku laporkan supaya tidak ada mereka-mereka yang memanfaatkan situasi seperti ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.